Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang validitas tes. Permateri pertama, Halimatul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun akan menjelaskan tentang pengertian validitas. Validitas adalah kecermatan dalam pengukuran. Adapun validitas tes mengacu pada sejauh mana sebuah tes mampu mengukur secara akurat apa yang dimaksudkan untuk diukur. Jadi, yang namanya validitas tes dalam evaluasi pembelajaran adalah suatu kecermatan pengukuran yang akurat dalam membuat atau menjawab suatu pertanyaan dalam hal perbaikan hasil pembelajaran. Permateri kedua, Fitria Amalia. Baik, yang B yaitu faktor yang mempengaruhi hasil validitas tes. Haryanto 2020 halaman 145 dalam bukunya menyebutkan, menurut Grunlot, seperti yang dikutip oleh Jainal Arifin, ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu yang pertama, faktor instrumen evaluasi. Mengembangkan instrumen evaluasi memang tidaklah mudah, apalagi jika evaluator kurang memahami prosedur dan teknik evaluasi itu sendiri. Jika instrumen evaluasi kurang baik, maka hal itu bisa berakibat hasil evaluasinya juga menjadi kurang baik. Yang kedua yaitu faktor administrasi evaluasi dan penskoran. Dalam administrasi evaluasi dan penskoran, banyak sekali terjadi penyimpangan atau kekeliruan, seperti alokasi waktu yang tidak profesional, memberi bantuan kepada anak didik dengan berbagai cara, anak didik saling menyontek, kesalahan dalam penskoran, termasuk kondisi fisik dan psikis anak didik yang kurang menguntungkan. Yang ketiga yaitu faktor jawaban dari anak didik. Dalam praktiknya, faktor jawaban anak didik justru lebih banyak berpengaruh daripada 2 faktor sebelumnya. Faktor ini meliputi kecenderungan anak didik menjawab secara cepat tetapi tidak tepat, keinginan melakukan coba-coba, dan penggunaan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal bentuk uraian. Agar bisa mengukur dan mengetahui validitas terhadap suatu hasil evaluasi, tentu saja harus disejajarkan dengan kriteria yang dimaksudkan. Caranya adalah dengan mengkolerasikan hasil penilaian dengan kriteria. Permateri ketiga, Khairati Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Khairati Nur di sini akan menjelaskan tentang cara mengukur validitas tes. Secara umum, tes berdasarkan objek pengukurannya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, tes kepribadian atau personality test adalah tes yang dilaksanakan dengan cara mengungkap ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicaranya, cara berpakaiannya, nada suara, hobi, atau kesenangannya. Yang kedua, tes hasil belajar atau achievement test adalah tes yang dipergunakan untuk menilai hasil-hasil pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada murid-muridnya atau oleh dosen kepada mahasiswanya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, menurut fungsinya, tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, tes penempatan atau placement test adalah tes untuk mengukur kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak didik. Yang kedua, tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah siswa telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Keempat, tes sumatif adalah tes yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, macam-macam tes objektif. Yang pertama, tes melengkapi atau completion test adalah salah satu bentuk tes jawaban bebas di mana butir-butir soalnya berupa satu kalimat di mana bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dikosongkan.
kepada seseorang yang dites diminta untuk mengisi bagian-bagian yang ditiadakan tersebut. Yang kedua, tes benar atau salah, true false test. Soal-soalnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang berupa statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Yang ketiga, tes pilihan ganda atau multiple choice test. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengetahuan yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Yang keempat, menjodohkan atau matching test. Tes untuk menjodohkan merupakan bentuk khusus dari pilihan jamak. Bentuk ini terdiri dari dua macam kolom paralel. Tiap kolom berisi statement, yang satu menempati posisi sebagai soal dan satunya sebagai jawaban. Kemudian siswa diminta untuk menjodohkan kesesuaian antara dua statement tersebut. Yang kelima, reagement exercise. Yang dimaksud dengan reagement exercise adalah bentuk tes yang berupa rangkaian kalimat utuh dan benar, kemudian diceraikan secara tidak beraturan sehingga bentuk aslinya sulit dikenali. Siswa diminta untuk menyusun kembali sesuai dengan urutan yang benar. Biasanya bentuk tes ini banyak digunakan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin itu saja penjelasan dari Ulun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permateri keempat, Hilma. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang korelasi validitas. Nah, jadi ada uji validitas tes adalah sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui kecepatan atau meneliti sebuah tes yang digunakan untuk mengukur ataupun mengetahui apakah itu sudah pas dengan satu butir dengan keseluruhan. Nah, jadi tujuannya untuk mengukur bahwa apakah itu valid ataupun tidak. Jadi pada ini dikorelasikan antara butir-butir soal dengan semua keseluruhan. Secara spesifiknya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu rumus korelasi product moment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permateri kelima, Arbainah. D. Macam-macam validitas. Secara garis besar, ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Satu, validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Adapun penjelasan masing-masing validitas adalah sebagai berikut. A. Validitas isi, content validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi isi pelajaran yang diberikan. B. Validitas konstruk, construct validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir-butir selayang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. C. Validitas ada sekarang, current validity. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. D. Validitas prediksi, predictive validity. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada manusia yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.